Hai teman-teman, sebelum ibadah, yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu ya, biar selama ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan yang nyaman ya. Saat pujian ikut menyanyi ya, dan ikutin gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, kita mengikuti ibadah online. God bless you. Halo Shalom Kids. Halo. Wah, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi untuk sama-sama mengikuti ibadah Sekolah Minggu GGP Shalom. Yuk, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Tante Esther akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami melakukan ibadah online Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan, buat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau memulai ibadah kami mau memuji Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai pujian kami. Haleluya, amin. Amin. Tante Esther, Tante punya tokoh idola enggak? Punya Celi. Siapa tuh? Dia itu berkuasa Tante. Dia juga kuat dan hebat. Siapa coba? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Iya. Yesus. Tante Eli juga adik-adik juga pasti mengidolakan Tuhan Yesus. Yuk kita mau naikkan pujian kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut, bisa menenangkan ombak di laut yang besar, juga menolong setiap kehidupan kita. Yuk, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan Kapalku Miri. Kapalku miring, hampir tenggelam, ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku
Saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran kita buat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita nyanyikan lagu Ku Buka Hatiku. Shalom anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam kebaktian sekolah minggu online. Apa kabarnya kalian hari ini? Tentunya luar biasa ya. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang senantiasa memberkati dan menolong kita semua. Ada sukacita hari ini? Siap buat dengar firman Tuhan? Ayo, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk sama-sama berbakti, untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami, dan saat ini Tuhan, kami mau diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan, dan kami boleh belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji namamu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, siapa yang pernah lihat danau? Pernah ya? Kita pernah lihat danau, mungkin kita pernah jalan-jalan sama mama papa, pernah sama teman-teman. Nah, danau itu apa sih? Danau itu adalah cekungan di daratan yang berisi genangan air yang cukup banyak. Sumber airnya dari mana? Bisa dari sungai, bisa dari mata air, atau bisa juga merupakan tada hujan. Jadi kalau ada hujan, baru danau itu terisi lebih penuh. Nah anak-anak, kita punya Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan berkuasa. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa, yang ciptain langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta, Tuhan berkuasa atas binatang, atas tumbuh-tumbuhan, juga atas kita yang menjadi ciptaan Tuhan yang paling mulia, yaitu manusia. Nah, anak-anak, satu hari
Tuhan Yesus dan murid-muridnya setelah dari Kapernaum, mereka pergi ke satu danau yang namanya Danau Galilea. Danau Galilea ini merupakan danau terbesar di Israel. Panjangnya kurang lebih 21 km. Kalau diukur jalan darat dari Bandung sampai Padalarang lah kurang lebih. Kemudian lebarnya itu 11 km. Ya kalau diukur jalan darat mungkin Bandung kurang lebih sampai hampir Lembang lah. Nah kalau mereka pakai perahu bermotor, mereka bisa tempuh untuk menyeberang dari Galilea, dari Kapernaum di Danau Galilea ini, untuk menyeberang itu kurang lebih 45 menit kalau pakai perahu bermotor. Anak-anak tahu ya perahu bermotor ya? Perahu yang digerakkannya bukan pakai dayung tapi pakai motor, sehingga dia bisa jalan nggak perlu didayung lagi. Nah tapi karena murid-murid Tuhan Yesus waktu itu belum ada perahu bermotor, jadi mereka pakai dayung. Jadi kalau pakai dayung tentunya mereka butuh waktu lebih lama untuk tiba di seberang. Nah, Danau Galilea ini karena sangat besar, jadi ada waktu-waktu tertentu di danau itu suka terjadi angin sakal atau angin ribut atau badai, ya. Jadi itu tidak terduga dan bisa terjadi kapan saja. Nah, anak-anak, kemudian hari cerah, udara bagus. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Mereka naik ke dalam perahu, kemudian mereka mulai dayung. Mungkin mereka sambil nyanyi, mereka sambil bersuka cita, mungkin mereka sambil nyanyi. Anak-anak tahu nggak lagu ini? With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Ya, mereka mungkin berdayung sambil memuji Tuhan atau sambil ngobrol. Nah, tapi anak-anak, ada satu hal yang mereka nggak duga, mereka nggak mengira sama sekali bahwa hari itu akan terjadi badai. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini adalah sebelum jadi murid Tuhan Yesus mereka berprofesi sebagai nelayan. Dan mereka biasa menangkap ikan di Danau Galilea itu. Jadi tentunya kalau kita pikir ya mereka sudah biasalah melalui danau itu. Tapi ketika badai menyerang, kira-kira apa ya yang mereka lakukan? Kita lihat sama-sama ya. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith?
Nah, anak-anak, kita sudah lihat bukan seperti apa ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Mereka adalah nelayan, tapi ketika menghadapi badai yang besar seperti itu, mereka tetap mengalami ketakutan yang luar biasa sampai kemudian mereka bangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bangun Tuhan. Waktu itu Tuhan tidur di buritan. Tuhan, bangun Tuhan. Tuhan, nanti kami binasa. Mereka takut luar biasa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tadi kita udah lihat ya sama-sama. Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Nah, anak-anak, satu bukti yang luar biasa, satu mujizat boleh terjadi. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Tuhan Yesus meredakan badai yang ada di Danau Galilea. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus menyuruh danau itu, angin dan badai itu menjadi tenang, mereka langsung tenang. Betapa Tuhan kita berkuasa atas alam. Nah, Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa yang mengasihi kita. Mungkin dalam kehidupan kita juga kita mengalami badai. Ya. Nah, kalau murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan, kita kadang mengalami ketakutan. Mungkin waktu mati lampu kali. Atau ketika ada suara petir, ketika hujan sangat deras dan ada suara petir, kadang-kadang kita suka merasa takut ya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita nggak perlu takut. Atau kita mungkin takut, aduh saya mau besok mau ujian, Tuhan Yesus tolong saya mau ujian. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Satu contoh yang murid-murid Tuhan Yesus kasih sama kita adalah ketika mereka menghadapi ketakutan, ketika mereka menghadapi badai, nggak tahu lagi mau berbuat apa, mereka datang sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Ya, mereka datang sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus langsung menolong mereka. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menghadapi badai kehidupan, mungkin bukan cuma anak-anak, mungkin mami papi di rumah, mungkin om tante, oma opa yang menghadapi badai kehidupan, yang menghadapi kesulitan di masa Covid seperti ini. Jangan lupa, kita punya Tuhan Yesus yang penuh kuasa, Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang mampu menolong kita dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus gak akan biarin kita, Tuhan Yesus gak akan tinggalin kita. Tuhan Yesus akan setiap saat menolong kehidupan kita. Nah, anak-anak, nanti Bapak pengen ajak kita sama-sama bikin perahu, ya. Anak-anak boleh ambil kertas di rumah. Kalau ada kertas kayak gini, gak apa-apa. Kalau kalian ada mungkin kertas, bekas kalender tahun kemarin udah gak dipakai, dirobek, boleh. Atau kalian mau pakai misalnya, kertas koran digunting juga boleh. Apapun kertasnya boleh, ya. Nah, anak-anak, Bapak pengen ajak kita bikin perahu seperti ini, ya. Kita mau coba ya bikin perahu seperti ini. Nah, kalian ambil kertasnya persegi panjang, kemudian lipat jadi 2. Nah, lipat jadi 2, jadi seperti ini. Kemudian kita lipat sekali lagi, ya. Nah, kemudian kita buka, kita lipat ke tengah berbentuk sudut. Nah, lipat ke tengah, kiri kanan dua-duanya sama. Supaya rapi, ujung yang ini kita lipat juga. Yang satu yang depan dilipatnya ke depan. Ini juga. Nah, terus kalau udah kayak gini kita balik. Yang belakang, ujungnya kita lipat ke belakang. Oke, kiri kanan.
Kalau udah kayak gini, bagian yang bawah kita lipat ke atas. Lipat ke atas, begini. Yang belakang juga lipat ke atas. Kalau udah bentuknya seperti topi, nah ada lubang di tengah sini. Nah, kita giniin, kita lipat, ya. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, yang sebelah bawah, bagian yang terbuka, kita lipat ke atas. Yang belakang juga kita lipat ke atas. Kalau udah bentuk segitiga, kita buka lagi seperti tadi, lubang yang di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita buka, kiri kanannya kita tarik. Set. Nah, jadilah sebuah perahu. Nanti anak-anak boleh coba taruh perahunya di atas di baskom yang berisi air. Perahunya bisa ngambang nggak? Kita coba bermain dengan perahu nanti ya. Nah, anak-anak, perahu ini kalau kalian bosen, masa perahu gini doang? Kita bisa bikin ada penutupnya. Kita balikin lagi nih. Bentuknya seperti ini. Terus kita lipat lagi ke atas. Depan belakang. Kemudian kita buka lagi di sini ya. Kita buka seperti ini. Kalau udah dibuka, ada bagian tengah yang kita tarik. Nah, kalau ini buat anak-anak yang lebih besar mungkin bisa dilakukan. Terus lipat, masukin ke tengah sini. Satu lagi, juga kita tarik. Ini kita lipat ke belakang. Kita masukkan ke celah yang ini. Nanti di pinggir kiri dan kanannya akan bisa ada penutupnya. Tada! Ya. Jadi kalau susah bisa bikin perahu yang seperti ini. Kalau kalian bisa yang anak-anak lebih besar, bisa bikin perahu yang seperti ini. Nanti anak-anak bisa coba main di rumah, kasih air di baskom, kemudian perahunya dihanyutkan. Kemudian kalau airnya dikucak, kalian masukin tangan, kocok sedikit, tentunya akan timbul gelombang air dan perahunya akan berguncang. Nah, anak-anak, kurang lebih seperti itu yang dihadapi murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus ketika badai datang. Nah, jadi satu hal anak-anak, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Jangan takut, apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kita bisa berdoa, kita datang sama Tuhan Yesus, kita bisa cerita apa yang kita hadapi, kesusahan apa yang sedang kita hadapi. Mungkin besok mau ulangan, mungkin besok mau ujian, mungkin anak-anak harus di rumah sendirian, mama papa lagi pergi, atau mungkin tiba-tiba mati lampu. Anak-anak bisa berdoa, apapun itu kita bisa berdoa kepada Tuhan. Atau anak-anak lagi sakit, kita bisa berdoa datang sama Tuhan Yesus. Ya, kita tetap mau jaga kesehatan kita mau tetap ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan kita mau tetap berjaga jarak. Anak-anak, ada satu ayat yang mau kita hafalin buat sebagai ayat hafalan di minggu ini, yaitu dari Ayub pasalnya 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, aku tahu bahwa engkaunya huruf besar karena engkau itu adalah Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya,
Ayat hafalan kita minggu ini adalah Ayub 42 ayat yang kedua. Kita sama-sama baca. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita gak perlu takut, kita punya Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan sanggup menolong kita dalam segala keadaan. Suasana di luar sana mungkin tidak menyenangkan. Mungkin tidak menyenangkan untuk belajar di rumah terus-menerus, gak bisa ketemu sama teman-teman. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan pasti memberikan pertolongannya bagi kita semua. Ya, amin. Firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang mampu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu itu adalah kasih Tuhan bagi kami. Kami mau belajar untuk tidak takut Tuhan, karena kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong setiap kami. Dalam keadaan kesulitan apapun yang kami hadapi, kami mau datang sama Tuhan. Kami mau berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau sama-sama berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran online ini. Biarlah Tuhan berkat Kau terjadi atas mereka. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak, berkati orang tua mereka, berkati segala usaha pekerjaan, berkati anak-anak di dalam sekolah. Tuhan yang menolong, mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan dari setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Mari Tuhan yang tetap melindungi, Tuhan tetap menjaga kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua. Tuhan memberkati bangsa negara kami, Tuhan juga yang memberkati tenaga kesehatan, tenaga medis dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan yang tetap memeliharakan, Tuhan tetap campur tangan di dalam semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami hanya percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan sumber segala pertolongan dalam hidup kami. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.